Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Hendra. Bagaimana kabarnya nih Bu ya? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabarnya Pak Hendra? Alhamdulillah juga Bu, saya juga baik gitu. Nah, sebelum kita melakukan coaching nih Bu ya, sebagai awal saja di sini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan nih terkait coaching hari ini, dan saya juga mau tanyakan tentang rubrik penilaian hari ini, dan juga coach dan coachee apakah sudah sesuai dengan alur tirta dan rubriknya gitu ya, dan juga pertanyaan-pertanyaan itu sudah berbobot atau belum gitu. Nah, di sini lalu saya di sini ingin menilai ya, ibaratnya melihatlah gitu, apakah sudah disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching gitu, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi seperti itu. Nah ya, langsung aja di sini. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Bu Lilis ya, adalah kompetensi apa yang akan Bu Lilis kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh ya Pak, atau present, terus mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu. Lalu berikutnya pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bu Lilis kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi seperti itu? Pak Indra, kompetensi yang saya ingin kembangkan yang spesifik itu yaitu tentang present atau kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu, bagus sekali Bu ya. Lalu kemudian yang terakhir nih Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi ya Pak dari permasalahan yang dihadapinya, atau bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh gitu, baik ya. Mungkin gitu ya untuk observasi kali ini Bu ya. Silakan Ibu bisa melakukan coaching terhadap coachingnya gitu. Oke, siap. Silakan. Terima kasih ya, Pak atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Lis. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Gimana sebaliknya Bu Lis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu Ade, saya senang sekali bisa diskusi tentang permasalahan motorik kasar yang ada di tingkatan TK ya Bu. Yang ingin saya tanyakan, apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita hari ini? Oke, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya ingin sekali mencari solusi untuk membantu anak-anak yang mungkin mengalami hambatan dalam perkembangan motorik kasarnya. Saya ingin mereka semua terlibat aktif dalam semua kegiatan motorik kasar yang ada di sekolah gitu Bu Lis. Oke, siap. Itu tujuan yang bagus ya Bu Ade. Kita bakal carikan solusi bersama-sama ya Bu Ade untuk menentukan tujuannya. Saya mau menciptakan lingkungan pembelajaran yang ada di sekolah itu yang bisa mendukung gitu semua keterlibatan anak-anak dalam perkembangan motorik kasar gitu ya, biar semuanya lebih percaya diri ketika mengikuti kegiatan Bu Lis gitu ya. Oke, siap, paham. Jadi tujuan Bu Ade adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan motorik kasar pada anak-anak ya Bu. Ya, nah sekarang bagaimana menurut Bu Ade rencana pertemuan ini? Oke, mari kita gali lebih dalam lagi ya Bu. Nah, dari skala 1 sampai dengan 10, sejauh ini Ibu sudah mencapai di posisi yang keberapa Bu? Dari skala 1 sampai 10 saya merasa masih berada di skala 5 gitu ya. Saya masih perlu banyak untuk bisa belajar tentang cara bagaimana mendukung perkembangan motorik kasar terhadap anak-anak ini Bu Lis. Oke, wajar kok itu Bu Ade, sudah bagus. Nah sekarang, adakah kekuatan atau potensi yang bisa kita manfaatkan dalam mencapai tujuan ini? Kekuatan saya ada sebagai guru gitu ya, saya ingin menjadi role model gitu. Dari sayanya dulu, kemudian ke anak-anak bisa
memberikan contoh-contoh untuk latihan perkembangan motorik kasarnya untuk anak-anak ini. Jadi sebagai contoh dulu aja dari kita Siap. gitu. Bagus Bu, udah bagus sekali itu Bu. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, apa peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu lihat dari situasi seperti ini? Saya akan mencari saran dari beberapa rekan guru. Saya juga mau mencari referensi dari YouTube maupun dari sosial media ya tentang bagaimana cara mengembangkan motorik kasar untuk anak-anak gitu ya Bu. Oke, bagus Bu. Nah, ada tidak hambatan atau kendala yang mungkin akan muncul gitu Bu? Untuk hambatan ya pasti ada aja ya Bu ya, masih kemungkinan anak-anak masih ada yang takut-takut Iya. gitu ketika mau mencoba berlatih di motorik kasar gitu ya, karena memang masih baru gitu ya kalau anak-anak gitu Bu Lis. Nah, gimana solusinya tuh Bu kalau kita menghadapi hambatan-hambatan seperti itu? Mungkin saya bisa memberi berbagai macam variasi latihan ya yang bisa memberikan perhatian ekstra juga kepada anak yang masih minder gitu, yang masih belum percaya diri, bisa lebih tumbuh rasa percaya dirinya dengan perhatian dari kita. Kemudian kalau latihannya bervariasi, insya Allah ya anak-anak jadi tertarik lah untuk terjun langsung gitu untuk berlatih. Oke. Bu Ade udah punya beberapa solusi ya berarti. Sekarang gimana rencana aksi Ibu untuk mencapai tujuan ini? Saya mau membuat rencana mingguan ya. Dalam RPP itu kan sebelumnya ada rencana mingguan yang berisi tentang latihan-latihan yang bisa kita lakukan bersama di kelas gitu, dengan bervariasi gitu. Dalam seminggu ini latihannya akan berbeda-beda setiap harinya gitu Bu. Oke, siap. Adakah prioritas tertentu dalam rencana tersebut Bu? Prioritasnya ya tentu saja akan memberi kesempatan bagi semua anak-anak untuk berpartisipasi tanpa merasa tertinggal gitu ya. Oh, iya. Kira-kira berapa lama tuh Bu waktu yang dibutuhkan Ibu buat menjalankan rencana tersebut? Kebetulan karena kita berhadapan dengan anak-anak, ya mungkin saya akan memakan waktu sekitar 1 bulan dalam pelaksanaannya, Bu Lis. Oke. Sekarang bagaimana cara Ibu bisa mengukur keberhasilan dari rencana yang sudah Ibu susun tersebut? Terlihat dari keikutsertaan anak-anak gitu ya. Udah seberapa banyak anak-anak yang terlibat dalam kegiatan motorik kasarnya gitu. Jadi di sana hasilnya gitu. Sekarang bagaimana Ibu bisa mengatasi gangguan yang mungkin akan muncul? Kita bisa mengevaluasi rencana setiap minggu dan caranya mencari tahu apa yang sudah bekerja, sudah berjalan, dan apa yang perlu diperbaiki dari rencana yang sudah saya buat dalam rencana mingguan tadi Bu. Oke, siap. Berarti Ibu sudah punya rencana aksi yang sangat bagus itu Bu. Komitmennya terhadap rencana ini bagaimana Bu? Komitmen ya untuk terus berusaha keras dan tetap menjalankan rencana ini dengan secara konsisten sehingga rencana ini bisa terlaksana gitu Bu. Oke. Nah, siapa saja Bu yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat tentunya. Kemudian saya juga minta persetujuan dari kepala sekolah serta dukungannya untuk memfasilitasi peralatan untuk motorik kasar anak gitu ya Bu. Iya Bu, bagus Bu. Bagaimana Ibu berencana untuk tindak lanjut setelah sesi coaching ini selesai? Oke. Saya berencana untuk melakukan tindak lanjut dengan berdiskusi sesama rekan guru gitu, bagaimana membuat rencana mingguan yang menarik dalam RPP untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Bagus Bu Ade, saya yakin Ibu bisa sukses dalam menemukan dalam memberikan dukungan pada anak-anak khususnya dari perkembangan perkembangan motorik kasarnya ya Bu, sudah bagus. Oke, terima kasih Bu Lis. Saya jadi bersemangat untuk menjalankan rencana ini. Tidak masalah Bu Ade. Ingat, Ibu berperan penting dalam perkembangan anak-anaknya ya Bu. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika Ibu perlukan. Oke, terima kasih. Saya akan terus berusaha untuk
berusaha sebaik mungkin melaksanakan rencana tadi, Bu Lis. Terima kasih. Semangat Bu Ade. Terima kasih. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Hendra. Oke Bu, tadi tuh sudah melakukan coaching ya dengan Bu siapa tadi? Bu Ade. Ya, dengan Bu Ade. Ya, Iya, alhamdulillah Bapak, saya sudah melaksanakan coaching tadi dengan Bu Ade. Alhamdulillah Alhamdulillah ya. lancar. Nah, gini Bu, sebelum kita penutupan nih, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dulu ya, pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching gitu ya, terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Siap Pak. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta tentunya ya Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab ya, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan tentunya untuk menemukan solusi atau ide-ide. Oke, bagus Bu ya. Menurut saya sebagai observer nih ya Bu ya, tadi proses coaching tadi Bu Lilis dengan Bu Ade sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Bu Lilis juga sudah menggali ya, berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ade sehingga Bu Ade bisa menemukan solusi dan ide dari permasalahan tersebut ya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sama Bu Lilis ya dengan prinsip coachingnya. Nah, di sini pertanyaan terakhir yang saya ingin tanyakan ke Bu Lilis, yaitu sebelum penutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirtanya ya Pak, sehingga saya nanti dapat melakukan coachingnya lebih baik lagi. Oke, baiklah Bu, sangat bagus sekali tadi coachingnya, dan semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi ya Bu ya, lebih baik lagi dan lebih interaktif lagi coachingnya gitu. Demikian mungkin observasi kali ini Bu, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.